Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, NPM 19 1FF03095, matkul kimia medisinal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan obat baru. Kimia medisinal adalah disiplin ilmu yang berbasis ilmu kimia yang melibatkan aspek ilmu biologi, medis, dan farmasi, dan merupakan ilmu multidisiplin yang melibatkan banyak ilmu di dalamnya. Sejarah kimia medisinal, obat pada zaman kuno telah dikenal pada masyarakat Cina, Hindus, Mayans, dan Mediterranean. Pada abad pertengahan, Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541 menggunakan antimoni dan garamnya dalam semua ramuan untuk menyembuhkan penyakit. Pada abad ke-19 ini, ilmu kimia berkembang dengan pesat. Pada abad ke-20, kimia sintetik berkembang pesat, penemuan obat baru dengan pendekatan modern. Penemuan obat baru dengan pendekatan modern, yang pertama itu menentukan penyakitnya dulu, cari obat untuk suatu penyakit, kemudian ditentukan target kerjanya, dan dicarikan calon molekul obat kerjanya. Obat dalam kimia medisinal adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Obat yang baik yang digunakan dalam pengobatan untuk penyakit, misalnya penemuan penisilin pada awalnya itu merupakan good drug, karena penyalahgunaannya relatif kecil dan pada saat itu penisilin sangat menolong, mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan infeksi bakteri. Obat yang buruk adalah obat yang digunakan tidak sesuai peruntukannya atau tidak digunakan dengan benar. Contohnya morfin, bad drug karena banyak disalahgunakan. Obat yang aman adalah obat yang tidak menimbulkan efek samping. Misalnya penisilin pada awalnya dianggap sebagai obat yang sangat aman. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak penelitian yang menguji bahwa tidak ada obat yang benar-benar aman, yang tidak menimbulkan efek samping. Seperti setiap obat mempunyai kriteria keamanan dan efek sampingnya masing-masing. Tidak ada obat yang benar-benar aman dan tidak ada obat yang benar-benar baik. Baik tidaknya obat tergantung bagaimana dia digunakannya. Obat versus racun. Toksik adalah zat beracun yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan racun adalah zat padat, cair maupun gas yang dapat mengganggu kehidupan sel atau organisme. Racun dapat menjadi obat karena juga dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Tinggal bagaimana caranya mengelola agar respon biologisnya tidak berlebih sehingga aman. Dan supaya sifat racunnya atau sifat mematikannya itu hilang. Adakah obat yang benar-benar aman? Alkohol. Alkohol merupakan. Yang kedua, kafein. Hadir dalam teh dan kopi sebagai minuman sehari-hari. Kenyataannya, kafein dapat memberikan efek stimulan dan menimbulkan ketergantungan. Kafein adalah obat. Yang ketiga ada penisilin. Pada awal penemuannya, penisilin dianggap sebagai obat yang paling efektif dan aman. Tapi seiring perkembangannya, penisilin telah menyebabkan resisten untuk sejumlah bakteri. Yang keempat ada morfin, merupakan analgesik yang sangat kuat. Namun efek sampingnya sangat serius seperti toleransi, depresi, pernapasan, dan ketergantungan. Yang kelima ada arsenik. Arsen merupakan zat yang sangat beracun namun turunan senyawanya berguna sebagai anti kanker dan anti protozoa. Bius ular. Bius ular sangat beracun namun dapat menjadi titik awal penemuan ACE inhibitor. Cara kerja obat. Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan targetnya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Ikatan intermolekuler adalah ikatan antara dua molekul yang berbeda, misal molekul target dengan molekul obat.
Sedangkan intramolekuler adalah ikatan yang terjadi pada satu molekul, misalnya atom-atom dalam satu molekul. Target kerja obat umumnya berupa molekul protein seperti enzim, reseptor, protein transport. Biasanya tempat kerja obat itu pada lekukan-lekukan. Lekukan itu biasanya disebut dengan binding site atau situs pengikat. Terbentuknya ikatan obat dengan target itu melalui gugus fungsi yang ada di molekul obat dan di molekul target. Klasifikasi obat yang pertama itu berdasarkan farmakologisnya. Obat dapat dikelompokkan berdasarkan efek farmakologisnya. Yang pertama itu analgesik, kedua antipsikotik, yang ketiga antihipertensi, yang keempat antibiotik. Yang kedua itu ada berdasarkan struktur molekulnya. Sekelompok senyawa obat yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan rangka strukturnya, misalnya antibiotik beta-laktam, barbiturat, dan steroid. Yang ketiga, berdasarkan sistem targetnya. Obat dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah obat tersebut mempengaruhi sistem target tertentu, misalnya obat sistem kardiovaskular, obat sistem pernapasan, dan obat endokrin. Yang keempat ada berdasarkan molekul targetnya. Obat diklasifikasikan berdasarkan molekul targetnya yang menjadi target kerjanya, misalnya antikolinesterase, agonis dopamin, dan antagonis dopamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.